Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat BTKP? Jumpa lagi di podcast Sepradi seputar pembicaraan ragam pendidikan. Pada kali ini kita kehadiran tamu istimewa. Siapa dia? Yang jelas tamu istimewa kita kali ini dari sekolah luar biasa SLB Sungaliat Kabupaten Bangka sudah hadir bersama kita di bincang-bincang podcast Sepradi. Selain siswa, ada juga guru pendamping. Tamu istimewa kita kali ini adalah siswa SLB yang saat ini duduk di kelas 12 SMA pada SLB Sungaliat. Beliau baru saja memenangkan lomba keterampilan siswa LKS PDBK tingkat nasional, berhasil meraih juara 2. Apa kabar? Baik. Bisa dikenalkan namanya siapa? Saat ini kelas berapa? Nama Murdiansah. Ya. Murdiansah saat ini kelas berapa, Mur? Kelas 12. Kelas 12 di SLB Sungaliat. Ya. Kalau yang di sebelah? Nama saya Ibu Rizkia. Bu Rizkia ya. Mengajar juga, Bu ya? Iya, mengajar di SLB Di Sungaliat. SLB Sungaliat. Ya. Jenjang apa? Semuanya ya? Semuanya. SD, Iya. SMP. Kalau saya guru kelas SD. Oh, guru kelas SD ya. Iya. Dan kebetulan mendampingi Murdiansah kemarin waktu mengikuti lomba LKS. Iya. Baik. Murdiansah kemarin dinyatakan sebagai juara 2 ya. Juara 2 pada lomba bidang apa? IT. Lomba IT. Wah, lomba IT ya, juara 2. Bagaimana perasaan waktu pas diumumkan pemenang juara 2 lomba IT adalah? Gak nyangka juga. Nggak nyangka juga ya. Nggak nyangka juga. Kenapa nggak nyangka? Soalnya lawannya bagus-bagus. Bagus lawannya. Sudah tahu ya. Wah, bakal lombanya lawan-lawan ini akan berat ya. Berat lawannya. Sempat tapi optimis kemarin kan? Ya. Kenapa Murdiansah bisa tertarik untuk mengikuti lomba IT? Senang dengan komputer, bermain laptop misalnya? Senang ya. Senang. Nah, bagaimana Bu kemarin pas mendampingi Murdiansah waktu mengikuti lomba LKS? Mungkin pasti banyak kendala ya. Banyak Tantangan juga. Karena kan tahun ini sama tahun kemarin tuh sebenarnya juknisnya sama. Iya. Jadi dari kekurangan kesalahan dari tahun kemarin, jadi dievaluasi kami berdua kan. Evaluasi juga ya. Belajar lebih lagi, kita lihat kalau yang tahun kemarin yang juara 1 itu yang menang seperti apa, dipelajari lagi. Iya. Nah, beliau ini masuk kategori apa? Ketunaannya ya. Ketunaannya itu ya tunadaksa. Iya. Bisa dijelaskan? Kalau tunadaksa itu keterbatasan fisik ya. Kalau dia ini kan CP, jadi CP. mungkin ototnya ya. Oke. Nah, waktu pertama membimbing atau tertarik membimbing Murdiansah, bagaimana Ibu melihat potensi beliau ini? Sebelum IT saya tuh pernah dampingin dia juga lomba mewarnai AKPDBK juga. Oh gitu. Ya, alhamdulillah juara 2, jadi udah tahu mungkin nanti kalau tahun ini yang IT mungkin bisa Murdi. Saya juga tanya-tanya sama ada rekomendasi dari guru-guru lah ya. Iya. Ini kalau misal IT Murdi aja lebih gampang. Lebih gampang. Nah, lebih gampangnya kenapa? Dia tuh termasuk anak yang cepat ya? menangkap ilmu ya. seperti itu. Cepat gampang diajak ngobrol, diskusi, kemudian lebih enak lah. Lebih enak. Tapi kadang-kadang sering nggak beliau ini membantah? Maunya tidak. Ya pasti ada Pak. Cuman ya? Karena lebih bagus lah dia bisa mengekspresikan dirinya sendiri gitu. Iya. Sering ya, Mur? Bu, saya tidak setuju yang ini harusnya seperti ini. Waktu diskusi dengan Ibu. Sering enggak ya? Sering ya. Sering juga ya. Kenapa? Misalkan
ada yang tidak setuju dengan guru pembimbing apa tuh kira-kira? Masih ingat enggak? Kurang ekspektasi. Oh, kurang ekspektasi. Waduh, kurang ekspektasi. Nah, ini kan berat ya, cukup berat ya materinya lomba IT. Berapa lama nih persiapan Mur bersama Ibu untuk mengikuti lomba LKS tingkat nasional persiapannya? Berapa lama, Bu? Itu dari provinsi ke nasional atau dari persiapan sebelum dari awal ke nasional atau gimana, Pak? Dari provinsi ke nasional ya, dari provinsi ke nasional. 1 minggu ya. 1 minggu, Pak. 1 minggu ya? 1 minggu 2 minggu ya. Soalnya itu kami kemarin tuh tabrakan sama FLS 2N provinsi. Iya. Di situ kemudian TC. TC ya ada TC juga ya. Ada dari TC itu ya nyuri-nyuri waktu lah ya. Nyuri-nyuri waktu ya untuk berkomunikasi, mengevaluasi, belajar Hmm. lebih itu lagi, memperdalam materi. Nah, berat nggak, Mur? Waktu dikasih kira-kira materinya harus seperti ini, membuat apa sih kemarin? PPT interaktif. Interaktif. Nah, ketika mengikuti lomba membuat PPT interaktif, tidak semua orang yang bisa membuat itu. Nah, persiapannya seperti apa kemarin? Selain belajar juga, berdoa juga, atau di rumah bagaimana? Di sekolah bagaimana? Latihan. Pakai waktu latihannya. Pakai waktu latihannya, waktu di sekolah. Ikutin waktunya, kalau di Juknis kan 4 jam misal Pak. Iya. Jadi pasti itu ya latihannya 4 jam itu harus selesai. Oh, latihan 4 jam itu harus selesai ya. Kalau di rumah latihan juga kan punya laptop sendiri nih. Buka-buka. Hanya ngapalin codingnya. Oh, mencoba untuk menghafalin coding ya. Coding. Kalau orang tua pas waktu mendengar Murti mendapat juara 2 nasional, Bangga juga sih, bangga ya, bangga juga, seneng ya, iya. seneng. Bagaimana Bu, Ibu melihat potensi atau kelebihan yang dimiliki oleh Dian ini? Potensinya, kelebihannya banyak sih Pak. Banyak ya. Ya dari tadi lah menangkap Informasi itu cepat ya. gitu aja. Artinya ya berbeda ya juga ya dari teman-teman yang lainnya. Mungkin beliau ini agak istimewa, salah satu siswa di SB yang memiliki bakat istimewa. Ke depan setelah lulus nih, misalnya lulus SMA, pengen kuliah? Pengen Atau pengen kerja? kuliah dulu. Oh, pengen kuliah. Kenapa pengen kuliah? Mau jadi guru. Mau jadi guru. Oh jadi kuliahnya di pendidikan ya? Mau jadi guru? Iya. Kenapa? Ini kan menang program IT. Kenapa tidak tertarik? Sudah saya kuliahnya di ngambil informatika misalnya, memperdalam programmer misalnya. Nggak tertarik ya? Katanya Dian ini jago desain juga. Desain. Ya suka ya? Suka ngedesain? Ya sih, cuman coba-coba aja. Oh coba-coba aja. Nah padahal kalau kuliahnya misalnya di informatika, memperdalam IT lebih bagus juga. Kenapa tertarik? Pengen kuliah di pendidikan menjadi guru? Pengen ngasih ilmu. Ngasih ilmu ya? Ngasih ilmu. Sobat LTKP luar biasa sekali. Dian yang sering dipanggil di rumah atau nama lengkapnya Murdiansah, tertarik setelah lulus SMA pengen berkuliah di bidang pendidikan, pengen menjadi guru, sangat mulia sekali. Dukungan keluarga seperti apa? Dukungan keluarga setuju dah? Orang tua setuju orang tua. Kalau ibu melihat Dian ini pengen kuliah di bidang pendidikan, di kependidikan, menjadi guru. Pernah nggak ini dibicarakan Dian ke ibu misalnya atau ke guru-guru yang lain? Sering ya? Ya, dia bilang kalau pengen ngajar kuliah lagi kan, kuliah jurusan lagi. PLB. Kenapa kok PLB enggak? Itu kan sempat tanya iya, kenapa enggak IT enggak itu kan.
kamu bagus ya. Enggak Bu, pengennya di SLB aja ngajarnya gitu. Mungkin udah terinspirasi dari guru yang dari Riau kemarin ya. Ya, Iya. jadi, ya. Terinspirasi ya. Mudah-mudahan bisa berkuliah di pendidikan luar biasa ya, PLB. Pengennya kemana? Ke Bandung, ke Jogja misalnya. Jogja. Ke Jogja. Kenapa memilih Jogja? Nah, ini pertanyaan menarik nih. Kenapa memilih Jogja? Karena kota pelajar. Kota pelajar. Tahu Jogja kota pelajar dari siapa? Di Google. Lihat di Google. Nah, selain diskusi dengan Ibu tadi terkait dengan belajar coding PPT interaktif untuk mengikuti lomba, belajar IT itu dari mana? Dari Google? Dari YouTube? Dari YouTube. Buka juga YouTube ya. Oh, jadi ilmu itu dipelajari, materi itu dipelajari juga dari YouTube. Dari YouTube. Susah ya? Ada susahnya. Nah, banyak kawan-kawan juga mengalami keterbatasan, tapi Mardiansah menghilangkan keterbatasan itu, pengen eksis dan bisa menunjukkan bahwa Mardiansah Dian bisa berprestasi. Apa yang ingin disampaikan kepada teman-teman yang lain? Jangan minder dengan keterbatasan. Oke, jangan minder dengan keterbatasan. Carilah kelebihan dalam diri sendiri. Carilah kelebihan dalam diri sendiri. Baik, mungkin Sobat BTKP, kita bisa sedikit melihat bagaimana Dian akan mensimulasikan apa yang dikerjakannya, apa yang dipersiapkannya waktu mengikuti lomba. Di antara pelajaran di sekolah yang Dian suka itu pelajaran apa? Matematika sama bahasa Indonesia. Matematika dan bahasa Indonesia. Kenapa senang bahasa Indonesia atau matematika? Puisi. Senang puisi. Dengar-dengar Dian pernah menjuarai lomba cipta dan baca puisi ya? Enggak. Pernah. Tahun 2003 lalu, 2023 juara 1 tingkat provinsi menulis dan baca puisi ya, lomba FLS 2M. Iya, tahun 2023 dia ternyata berhasil menjadi juara pertama tingkat provinsi pada ajang lomba FL2SM. Selanjutnya di 2004 nih ikut lagi dapat juara dua. Jadi luar biasa sekali Sobat BTKP. Selain senang pada dunia sastra, khususnya dalam menulis dan baca puisi, Mardiansah atau yang kerap dipanggil Dian juga memiliki talenta lain, senang pelajaran matematika dan senang bermain komputer, dan
dari kesenangannya itu bermain komputer, dia juga berhasil menjadi juara kedua lomba IT pada lomba keterampilan siswa peserta didik berkebutuhan khusus tingkat nasional tahun 2024. Ada pesan terakhir dari Dian kepada teman-teman yang lain? Teruslah belajar, mengejar cita-citanya. Mengejar cita-cita. Untuk Ibu, kira-kira apa Bu yang bisa Ibu sampaikan untuk kita semua kepada orang tua khususnya? Untuk orang tua ya khususnya, pokoknya jangan apa ya kayak rendah diri atau apa ya anak kok kayak gini misalnya. Iya, betul, iya. Pasti anak-anak semua itu walaupun ada kekurangan pasti ada kelebihan sebaliknya semua itu. Ya. Artinya kita sebagai orang tua ketika memiliki putra atau putri, kekurangan jangan rendah diri tapi harus memacu juga. Pasti. Tentunya tidak semua orang ingin mengalami kekurangan. Kemudian siswa SMP Sumalia menunjukkan prestasinya walaupun mengalami keterbatasan karena sejak lahir prematur dan keterbatasan yang dimilikinya, beliau bisa menunjukkan ekstensinya, berhasil menjadi pemenang juara lomba puisi, berhasil menjadi pemenang lomba IT. Demikian seperti radio bincang kita di podcast Pradi. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kekurangannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.